Greenland dikisahkan sebuah asteroid atau meteor yang sudah pecah di antariksa dan sebagian besar pecahannya menghantam bumi dan menghancurkan kota-kota besar di seluruh dunia. Namun masih ada asteroid yang ukurannya melebihi lapangan Olimpik, yang mana kekuatan hantamannya akan menghancurkan semua makhluk bumi dimanapun berada. Semua negara ternyata sudah mengetahui ini bertahun-tahun lamanya, sehingga semua negara mempersiapkan bunker yang mampu menampung jutaan manusia terpilih saja untuk membangun kembali peradaban setelah benturan asteroid ini terjadi. Sebuah keluarga kecil yang suaminya berprofesi sebagai arsitek dan membangun gedung tinggi ternyata terpilih karena keahliannya membangun gedung. 2 hari sebelum benturan besar, pesan darurat datang dari pemerintah secara langsung ke HP-nya sang suami. Keluarga kecil ini pun segera bergegas menuju titik kumpul di sebuah pangkalan militer yang akan membawa semua yang terpilih ke bunker di Greenland. Dalam film ini tidak ada cerita heroik layaknya film kepunahan manusia yang lain. Yang ada adalah pahlawan seorang bapak berusaha menyelamatkan keluarganya. Berawal dari tertinggalnya insulin obat diabetes sang anak yang tertinggal di kendaraan saat menuju pangkalan, keluarga ini mulai mengalami hari yang berat karena harus berpisah tepat beberapa menit sebelum pesawat lepas landas. Padahal mereka sudah berhasil masuk ke pangkalan dan sudah diberi gelang penanda. Sementara yang lain gagal masuk karena kemungkinan tidak terpilih. Sang ibu dan anak menunggu sang ayah yang sedang mengambil obat untuk anaknya dan mencoba bertanya keberadaan sang suami. Tapi ternyata semua orang yang terpilih hanya untuk yang sehat saja, sementara yang sakit harus ditinggalkan. Sang ibu dan anak pun dikeluarkan dari daftar orang yang berhak masuk bunker dan akhirnya memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Sang suami yang sudah kembali setelah mengambil obat pun naik pesawat dengan galau dan khawatir karena istri dan anaknya tidak ditemukan. Penumpang lain memberitahu bahwa keponakannya harus dikeluarkan dari daftar karena sakit, dan sang suami pun memaksa turun dari pesawat demi mencari keluarganya. Perimeter militer pun ditembus oleh banyaknya orang yang memaksa naik pesawat. Kekacauan mulai terjadi setelah saling tembak antara warga sipil dan tentara terjadi. Di sini mungkin sang sutradara mau menenangkan penonton yang menyayangkan gagalnya keluarga ini terbang menuju Greenland. Nah, di sana terjadi petugas yang mengisi bahan bakar pesawat tertembak dan bahan bakarnya tumpah, yang kemudian menghancurkan beberapa pesawat terbang termasuk penumpang yang di dalamnya. Oke, cerita berlanjut. Sang suami mencari istrinya dan sang istri sudah membuat pesan bahwa dia dan anaknya akan pulang ke rumah orang tuanya. Sang ibu dan anak mendapat tumpangan menuju kota kelahirannya. Namun yang memberi tumpangan gelap mata, merebut gelang sang ibu dan meninggalkannya di jalanan, sementara sang anak diculik sebagai jaminan untuk masuk pangkalan militer. Bocornya informasi soal bunker dan dipilihnya beberapa orang yang profesinya memungkinkan untuk membangun peradaban dan diberi gelang penanda membuat ancaman tersendiri buat keluarga ini. Seperti halnya sang istri, suami pun mengalami hal serupa. Gelangnya menjadi rebutan banyak orang yang akhirnya saling bunuh. Perpisahan sang ibu dengan anak dapat bertemu kembali setelah pemberi tumpangan gagal masuk karena sang anak bicara bahwa dirinya diculik kepada tentara militer di situ. Sang ibu dan anak akhirnya diberi tumpangan bus militer ke tanah kelahirannya. Begitu juga sang ayah yang juga menuju ke rumah istrinya. Singkat cerita,
Akhirnya mereka bertemu di rumah orang tuanya dan keluarga ini menyatu kembali. Waktu bertak dan tak lebih dari 15 jam lagi meteor akan jatuh di Eropa. Keluarga kecil ini pun memutuskan pergi ke sebuah pangkalan di Greenland setelah diberitahu oleh seseorang selama perjalanan. Orang tuanya memutuskan tinggal dan keluarga kecil ini pergi ke bandara untuk menuju Greenland. Di perjalanan, hujan pecahan meteor pun terjadi. Banyak yang selamat setelah mencari perlindungan, tetapi tidak sedikit yang akhirnya mati tertimpa meteor. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya ke bandara. Dan dalam perjalanan ada siaran resmi dari NASA yang memberikan statement bahwa sekitar pukul 8.47 waktu standar timur, pecahan Clark terbesar akan menghantam Eropa Barat. Ini lebih besar dari asteroid yang membunuh dinosaurus yang akan menghancurkan Eropa. Dan ini menyebabkan gempa bumi dan tsunami setinggi 1000 kaki dengan angin bersuhu 900 derajat dan melebihi kecepatan suara. Dalam beberapa jam semua benua akan terbakar. Saat puing panas jatuh dari atmosfer seperti peristiwa kepunahan sebelumnya, maka 75% tumbuhan dan hewan akan mati. Sesampainya di bandara, pesawat terakhir telah lepas landas. Keluarga ini pun masuk landasan dengan mobilnya dan berharap pesawat tersebut berhenti dan diizinkan naik pesawat. Setelah sedikit berdebat, akhirnya keluarga ini diperbolehkan naik. Pesawat berhasil lepas landas dan tepat beberapa menit sebelum mendarat, meteor pun jatuh dan menghasilkan gelombang kejut yang merusak mesin pesawat. Pesawat pun terpaksa mendarat darurat dan sebagian besar penumpang selamat, namun sayang sang pilot dan kopilotnya tidak selamat karena benturan saat mendarat darurat. Kemudian mereka semua berjalan kaki dan akhirnya pihak militer menemukan mereka dan diangkut menggunakan truk militer. Karena waktu yang sangat sedikit sebelum impact terjadi, semua orang boleh masuk bunker tanpa diperiksa. Setelah semua pintu bunker terkunci, meteor pun jatuh dan menghancurkan semua makhluk hidup di planet bumi. Hari pertama mereka menatap matahari terbit setelah 6 bulan lamanya di bunker bersama ribuan orang lainnya. Kontak pun dilakukan terhadap pangkalan lain di dunia dan banyak negara yang melaporkan stasiun bunker selamat, dan mungkin mereka inilah yang akan membangun kembali peradaban manusia setelah benturan terjadi. Inilah happy endingnya. Lumayan menenangkan, walau ada beberapa cerita yang begitu mudahnya menemukan pangkalan militer, dan banyak juga nasib baik atau keberuntungan kepada keluarga ini. Tapi secara garis besar ini adalah film yang cukup bagus bagi kalian yang suka dengan fiksi ilmiah. Oke, geng? Itu saja, sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya.